Shalom saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Jumpa lagi di channel Gerbang Pemulihan hari ini. Dan kali ini saya akan membagikan satu tema, yaitu bukan sekedar kata-kata. Hari-hari ini banyak orang Kristen sebetulnya harusnya bisa menjadi satu standar hidup yang tinggi, tetapi ternyata hari ini tidak bisa, dan banyak orang kecewa dengan orang Kristen. Dan saya mau beritahu Bapak Ibu, ada satu kabar sukacita, dan di mana Tuhan Yesus memberikan satu mujizat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Saya akan ambil ayatnya di dalam Injil Matius 8 ayat 5 sampai dengan yang ke-13. Demikian bunyi firman Tuhan. Judul perikopnya adalah Yesus menyembuhkan hamba seorang perwira di Kapernaum. Ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan memohon kepadanya, "Tuan, hambaku terbaring karena sakit lumpuh dan ia sangat menderita." Yesus berkata kepadanya, "Aku akan datang menyembuhkannya." Tetapi jawab perwira itu kepadanya, "Tuan, aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu pergi, maka ia pergi, dan kepada seorang lain lagi datang, maka ia datang. Ataupun kepada hambaku, kerjakanlah ini, maka ia mengerjakannya." Setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Aku akan berkata kepadamu, banyak orang akan datang dari timur dan barat dan duduk makan bersama-sama dengan Abraham, Ishak dan Yakub di dalam kerajaan surga. Sedangkan anak-anak kerajaan itu akan dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan ketak gigi." Lalu Yesus berkata kepada perwira itu, "Pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang kau percaya." Maka pada saat itu juga sembuhlah hambanya. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, di sini satu peristiwa yang secara akal budi manusia tidak normal, saudaraku, yaitu satu peristiwa kesembuhan di mana seharusnya ketika ada orang sakit itu seharusnya datang kepada Tuhan Yesus, tetapi ini terjadi adalah penyembuhan jarak jauh, saudara. Nah, kita akan belajar banyak dari seorang perwira di Kapernaum. Dikatakan perwira ini adalah perwira Romawi. Pada zaman itu dia adalah kepala pasukan tentara Romawi. Nah, biasanya seorang perwira itu dia punya masa tugas yaitu 25 tahun. Dan di Kapernaum itu dia ada biasa di situ, dia pernah mendengar tentang Yesus. Mungkin dia melihat sendiri pemulihan yang dilakukan oleh Yesus, kesembuhan-kesembuhan yang dilakukan oleh Yesus. Nah, pelajaran pertama dari seorang perwira ini, kita akan lihat ayatnya. Dikatakan di ayat 6, "Tuan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh dan ia sangat menderita." Seorang perwira, seorang atasan, dia memperhatikan bawahannya. Seorang atasan memperhatikan bawahannya, saudara. Ini sangat jarang terjadi, saudara. Bagaimana dia peduli dengan bawahannya yang sedang sakit. Nah, pelajaran pertama dari seorang perwira ini yaitu kasih, saudara. Berapa banyak orang Kristen yang punya kasih seperti perwira ini? Kasih di mana dia mempedulikan kesulitan, kesusahan orang lain, kesusahan dari saudara-saudaranya. Sangat jarang, saudara. Makanya ini memberikan satu contoh yang baik bagi kita semua, bahwa kita harus punya kasih itu, saudara. Di masa-masa ini, di masa-masa sulit ini, kita butuh orang-orang yang punya kasih itu, saudara, yang memperhatikan, mempedulikan saudaranya yang sedang sakit, sedang menderita, saudara. Nah, dikatakan orang yang sakit lumpuh. Saya membayangkan orang sakit lumpuh itu sangat susah. Dia tidak bisa melakukan aktivitasnya dengan bebas karena lumpuh. Dikatakan sangat menderita. Orang lumpuh tidak mungkin dia ada kebutuhan misalnya untuk makan, ke kamar mandi, pasti dia akan dibantu oleh orang-orang, saudara. Nah, pelajaran yang kedua, saudara, dikatakan di ayat 7, Yesus berkata kepadanya, "Aku akan datang menyembuhkannya." Jawaban Yesus ini wajar, saudara, karena dia mengatakan
hambaku sedang sakit, lumpuh dan sangat menderita. Secara wajar Yesus mengatakan, aku akan datang menyembuhkannya. Lalu apa tanggapan dari perwira ini, saudara? Ayat 8. Tetapi jawab perwira itu kepadanya, Tuan, aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku. Kata tidak layak ini bukan bicara tentang kondisi rumah. Bukan bicara tentang mungkin perwira ini malu karena rumahnya kecil atau mungkin rumahnya berantakan, tidak layak dan sebagainya. Tetapi yang ayat 8 ini berbicara tentang tidak layak karena dia menghormati Tuhan Yesus, saudara. Nah, ini satu pelajaran yang kedua yang perlu kita teladani, yaitu kerendahan hati, saudara. Dia tahu bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan di atas segala Tuhan. Dia tidak mau merepotkan Tuhan Yesus. Dan dikatakan aku tidak layak menerima Tuhan. Nah, kata Tuhan itu sendiri dalam bahasa aslinya itu master, saudara. Nah, master itu adalah julukan kepada Tuhan, gelar yang diberikan kepada Tuhan. Master, kata Tuhan ini artinya kurios, itu juga artinya adalah Mesias, sang majikan, saudara. Betapa perwira Kapernaum ini begitu menghormati, begitu menghargai Yesus dengan segala kerendahan hatinya. Ini karakter yang luar biasa, saudara. Tidak banyak hari-hari ini orang Kristen yang punya kerendahan hati yang seperti si perwira ini, saudara. Nah, pelajaran ketiga, saudara. Kalau pelajaran kedua tadi kerendahan hati, pelajaran yang ketiga, ayat selanjutnya, katakan sepatah kata saja, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu pergi, maka ia pergi. Dan kepada seorang lagi datang, maka ia datang. Ataupun kepada hambaku kerjakanlah ini, maka ia mengerjakannya. Luar biasa. Si perwira di Kapernaum ini dia mempergunakan aktivitas sehari-harinya, pekerjaannya sehari-hari sebagai seorang perwira untuk menggambarkan imannya. Ini bukan sekedar kata-kata, saudara. Ini satu pernyataan yang tulus, di mana dia selain dia punya kerendahan hati, menghormati Tuhan Yesus, dia juga mengatakan imannya, saudara. Luar biasa. Dia ngomong, Tuhan, engkau gak usah repot-repot ke rumahku. Katakan sepatah kata saja. Aku seorang perwira. Di bawahku kalau aku ngomong pergi, maka bawahanku pergi. Kalau aku memerintahkan bawahanku datang, maka dia akan datang. Ini satu pernyataan iman yang luar biasa, saudara. Iman itu adalah ekspresi pikiran, hati, dan perkataan kita. Nah, perwira ini memakai pekerjaan sehari-harinya untuk menggambarkan imannya, saudara. Ini iman yang luar biasa. Lalu apa yang terjadi? Baru pertama kalinya dalam sejarah, Yesus heran akan iman seorang perwira ini, saudara. Kita lihat ayat berikutnya, ayat 10, saudara. Setelah Yesus mendengar hal itu, katanya apa? Heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Kalau kita lihat background dari perwira ini, saudara, perwira ini tidak pernah diajarkan Alkitab. Perwira ini bukan murid Yesus. Perwira ini tidak pernah mengerti tentang kekristenan, saudara. Tetapi yang terjadi, Yesus heran akan imannya, saudara. Pertama kali dalam sejarah, Yesus heran akan manusia, saudara. Heran tentang imannya. Dikatakan iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai di antara orang Israel. Kita lihat adalah orang Israel itu adalah gambaran kita pada hari-hari ini. Kita adalah seperti orang Israel yang seharusnya menunjukkan iman yang luar biasa. Tetapi ini orang di luar murid, orang yang tidak pernah belajar kekristenan, orang yang tidak pernah belajar Kristen, saudara, tidak pernah belajar Alkitab, itu justru memiliki iman yang besar. Makanya Yesus heran, saudara. Ini sesuatu peristiwa yang luar biasa. Nah, menarik sekali kalau saya dalami kata heran ini, saudara. Setidaknya ada dua arti dari heran. Heran dalam bahasa aslinya itu adalah taumaso. Dalam bahasa Yunani, bahasa asli Alkitab yaitu taumaso. Arti yang pertama yaitu mengagumi. Jadi Yesus heran mengagumi akan perwira ini. Kagum, saudara. Kagum akan perwira ini yang tidak pernah belajar firman Tuhan, tidak pernah belajar
hukum Taurat, tidak pernah belajar Alkitab, tetapi justru punya iman yang besar, saudara. Bayangkan, imannya tadi kan digambarkan dengan pekerjaan sehari-harinya. Tuhan Yesus, Engkau tidak perlu datang ke rumahku, aku tidak layak. Tetapi katakan sepatah kata saja. Ini bukan sekedar kata-kata, saudara. Ini pernyataan iman yang luar biasa, saudara. Nah, arti yang kedua, heran, taumaso, yaitu bertanya-tanya. Jadi Tuhan Yesus tidak hanya kagum terhadap iman perwira Kapernaum ini, tetapi juga bertanya-tanya, mana orang Kristen, mana orang Israel? Aku belum pernah menjumpai iman sebesar ini. Hari ini pun juga Yesus masih bertanya-tanya, saudara. Apakah saudara dan saya punya iman seperti perwira ini? Ketika kita menghadapi penyakit, ketika kita menghadapi kesulitan ekonomi, punyakah kita iman seperti perwira Kapernaum ini, saudara? Ini iman yang besar, saudara. Bukan sekedar kata-kata, saudara. Nah, yang terakhir, saudara, iman ini juga digambarkan kesimpulan daripada renungan hari ini. Dikatakan hati-hati dengan iman kita, saudara. Dikatakan ayat 11 dan selanjutnya, aku berkata kepadamu, banyak orang akan datang dari timur dan barat dan duduk makan bersama-sama dengan Abraham, Ishak dan Yakub di dalam kerajaan surga. Sedangkan anak-anak kerajaan itu akan dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Iman adalah tanda persahabatan menuju kekekalan. Kata-kata duduk makan itu adalah tanda persahabatan, saudara. Yesus selalu memberikan contoh perumpamaan duduk makan. Satu simbol kedekatan, persahabatan, persekutuan, saudara. Jadi dikatakan ini ironis sekali, saudara. Banyak orang akan datang dari timur dan barat seperti perwira Kapernaum ini, yang bukan seperti Israel. Mereka punya iman yang luar biasa dan duduk makan dengan Abraham, Ishak dan Yakub. Jadi orang yang tidak punya iman itu akan masuk dalam neraka, saudara. Ayat ini jelas, Yesus yang mengatakannya. Dikatakan anak-anak kerajaan, siapa? Orang-orang Kristen yang tidak punya iman seperti perwira Kapernaum ini akan dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap. Ini serius, saudara, mengerikan sekali. Mari kita tilik hati kita. Hari-hari ini berat, tetapi ada satu hal. Kalau saudara percaya akan kuasa Tuhan Yesus, saudara punya iman seperti perwira ini, saudara akan mengalami mujizat demi mujizat yang ajaib, saudara. Mari pastikan kita merenungkan firman Tuhan ini, kita terapkan dalam hidup kita. Saya akan berdoa buat saudara yang hari-hari ini mungkin sakit, mungkin belum sembuh, taruh di bagian tubuh yang sakit. Kalau saudara punya pergumulan, taruh di dalam tanganmu di dada. Saya akan berdoa buat saudara. Kiranya iman seperti perwira Kapernaum ini boleh terjadi dalam hidup saudara dan saya. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, hamba-Mu berdoa buat para pemirsa channel Gerbang Pemulihan ini, Tuhan, dimanapun mereka berada saat ini. Kalau mereka sakit, Tuhan, ulurkan tangan-Mu, Tuhan, menyembuhkan mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Kuasa kesembuhan terjadi, Tuhan. Dan kalau saat ini mereka mengalami masalah ekonomi, Tuhan, kami percaya Engkau-lah Allah yang berkuasa membuka jalan. Berkati setiap pemirsa, Tuhan, yang punya pergumulan di dalam masalah ekonomi. Hamba-Mu percaya, Tuhan, firman-Mu terjadi seperti iman perwira Kapernaum ini, Tuhan, terjadi. Katakan sepatah kata saja, maka sembuh, maka mujizat-Mu terjadi, Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Terima kasih, saudara, sudah mendengarkan channel Gerbang Pemulihan. Kiranya menjadi berkat. Tuhan Yesus memberkati.